Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi KDTK pertemuan kedua kita akan membahas tentang perawatan pasca penjahitan robekan perineum. Kalau kemarin sebelumnya pertemuan pertama kita membahas tentang perawatan vulva ya. General Principle mengatasi nyeri dan mencegah infeksi sehingga menyembuhkan berjalan dengan sempurna. Perawatan harus bisa dilakukan mandiri oleh pasien di rumah. Biasanya untuk para ibu-ibu yang lebih memerlukan bantuan ini biasanya pembersihan perineum itu pasca melahirkan normal ya, karena apalagi setelah dilakukan tindakan episiotomi itu perlu dibantu oleh tenaga medis ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus belajar juga ketika perawatan di rumah ya. Lebih harus berhati-hati ketika melahirkan normal kalau perawatan perineum ini. Penyembuhan luka. Fase subtrans, inflamasi atau eksudasi sekitar 4 hari ya. Jadi penyembuhan lukanya itu kurang lebih 4 hari, apalagi bekas jahitan. Penyembuhan proliferatif bisa 42-60 hari. Biasanya itu jahitannya yang lebih agak mendalam ya. Biasanya permukaan itu lebih dalam, itu harinya 42-60 hari. Dan penyembuhan remodeling maturasi itu sampai 9 bulan ya. Biasanya 9 bulan ini biasanya ke tahap fase yang memang robekannya amat sangat besar ya. Itu biasanya penanganannya harus juga khusus, itu penyembuhannya juga cukup lama ya, mungkin kurang lebih 9 bulan, tergantung bagaimana ibu ada keinginan untuk menyembuhkan dengan cara mengkonsumsi obat secara teratur dan juga konsumsi makanan dan minuman bergizi. Makanan juga tinggi lemak, protein, dan juga kalori. Yang penting tidak usah tarak ya, tidak usah tarak, juga ibunya juga semangat mau sembuh gitu, jadi proses penyembuhannya juga lebih cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka: suplai aliran darah, infeksi, keadaan defisiensi penyakit yang diderita, obat-obatan, teknik dan benang jahitan. Ya, jadi suplai aliran darah ini misalkan sudah terpenuhi, misalkan kebutuhan darahnya itu dengan rajin mengkonsumsi tablet darah ya. Jadi kalau orang melahirkan juga tetap rutin mengkonsumsi tablet penambah darah ya, bukan hanya ketika hamil saja. Terus keadaan defisiensi, keadaan yang kebiasaan yang dilakukan oleh pasien dan juga penyakit yang diderita. Jadi kalau misalkan pasien tidak memiliki penyakit, it's okay, penyembuhan juga lebih cepat. Terus juga obat-obatan kalau ibunya rajin mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh bidan secara teratur, jadi insya Allah penyembuhannya juga cepat. Juga teknik dalam benang jahitannya. Nah, kalau teknik dan benang jahitannya ini tergantung dari pihak medis. Kalau pihak medisnya pintar, terampil, otomatis jahitan yang dihasilkan juga rapi dan bagus, otomatis penyembuhan lukanya juga cepat sembuh. Selanjutnya perawatan pasca reparasi, robekan perineum 2 dan 4. Antibiotika, analgetika, kateter, diet, pelunak feses, pemulangan pasien dan informasi pasien pulang. Biasanya robekannya yang sudah dalam ya, biasanya itu kita wajib mengkonsumsi antibiotik ya, seperti amoxicillin, terus kemudian analgetik seperti paracetamol dan juga asamefenamat, dan juga kateter ya. Kateter itu misalkan kita digunakan ketika ibu yang benar-benar mengalami kesusahan ketika mau BAB, diet, pelunak feses dan juga pemulangan pasien. Dietnya ini misalkan tinggi serat, misalkan konsumsi pisang dan juga buah pepaya. Faktor lain yang mempengaruhi penyembuhan seperti kemungkinan infeksi besar, kontaminasi bakteri dari rektum, kebersihan perineum, antibiotika, risiko dehidrasi meningkat, keadaan umum. Bila defisiensi jahitan tidak jadi, fistula reparasi dilakukan minimal 3 bulan kemudian. Nah, jadi kita faktor lain mempengaruhi penyembuhan ini biasanya kalau terjadinya defisiensi, misalkan itu kegagalan penjahitan, itu kadang ya terjadi saja ya, namanya buatan manusia. Itu biasanya kalau misalkan mengalami kegagalan pada penjahitan dan luka tak kunjung sembuh, kita melakukan penjahitan ulang minimal itu 3 bulan kemudian. Tata laksana pasca penjahitan perineum. Problem utama pasca penjahitan itu pastinya mengalami nyeri, panas, gatal, itu pasti ya.
Terus kemudian faktor yang berpengaruhi pada berkurangnya nyeri, anestesi lokal semprot, krim atau gel, latihan otot dasar, panggul pasca persalinan, analgetik topikal semprot, krim, gel dan juga oral, paracetamol rektal, diklofenak. Ya, ini contoh-contoh dari obat anestesi lokal dan juga analgesik. Follow up tata laksana pasca penjahitan perineum, pasien kontrol 1 atau 2 minggu pasca persalinan. Tapi bila pasien mengalami keluhan, boleh tidak usah menunggu 1 atau 2 minggu setelah pasien melahirkan. Selanjutnya dilakukan penilaian klinik sesuai masa nifas. Ya, jadi untuk penilaian luka episiotomi termasuk bagian dalam vagina dapat pemeriksaan digital yang hati-hati. Jadi kalau mau kontrol juga vaginanya juga diperiksa bekas jahitannya sama bidannya. Jadi untuk ibu hamil, ibu melahirkan itu tidak usah malu-malu. Untuk sitz bath, nah ini contohnya seperti ini. Sitz bath ya, dapat digunakan untuk menyedih pembengkakan perineum. Sitz bath klasik menggunakan air hangat. Beberapa peneliti menggunakan es seperti tindakan yang digunakan pada cedera atletik. Suhunya kurang lebih 45 derajat Celcius. Penyembuhan dan insidensi infeksi lama kurang lebih 20 menit. Ini biasanya sitz bath ini dilakukan menggunakan es seperti yang digunakan pada cedera atletik ya. Jadi air esnya juga ya tidak terlalu dingin juga lah, setidaknya ada untuk proses penyembuhan. Itu dilakukan perendaman kurang lebih 20 menit. Perawatan lokal harus dimulai segera mungkin setelah lahir. Luka harus dijaga tetap bersih, kering, terutama setelah BAB dan juga BAK. Sitz bath dapat dilakukan untuk menjaga agar luka tetap bersih. Untuk mencegah kebengkakan dapat dilakukan kompres dengan es. Pemakaian tampon dan juga doxing tidak dianjurkan. Ya, jadi untuk perawatan lokal itu misalkan secara normal ya seperti kita tetap membilas setelah BAB BAK dengan menggunakan air hangat. Ingat kalau bekas jahitan jangan menggunakan sabun, kecuali kalau tidak ada jahitan boleh pinggir-pinggirnya menggunakan sabun. Terus menggunakan air hangat. Kalau misalkan pengen menggunakan godokan sirih monggo nggak apa-apa, cuma jangan sering-sering dulu ya, bertahap. Terus kemudian gantilah pembalut sesering mungkin, apalagi kalau sudah pembalut penuh itu lebih baik disarankan ganti supaya tidak terjadi perkembangbiakan bakteri di dalam. Perineal massage. Sebagai ibu melakukan perineal massage selama kehamilan untuk mencegah nyeri setelah melahirkan. Perineal massage itu biasanya daerah pada selangkangan bibir-bibir vagina itu biasanya dilakukan pemijatan. Pemijatannya itu biasanya sama pihak tenaga kesehatan atau bidannya nanti diajari untuk mengurangi rasa nyeri dan juga memberikan kenyamanan. Suplemennya nih untuk zinc meningkatkan pembelahan sel epidermal, merangsang perbaikan endotel vaskuler, menurunkan rate infeksi luka. Jadi kalau untuk ibu melahirkan wajib konsumsi zinc ya, sama kayak ketika hamil. Juga untuk vitamin A dan juga C, vitamin B2, B6 dan juga tujuan perbaikan integritas kulit ya. Jadi wajib konsumsi obat-obat vitamin yang lengkap. Jadi jangan malas-malas ya, sampai benar-benar kondisi ibu pasca melahirkan itu menjadi normal kembali, bisa beraktivitas seperti semula. Perawatan perineum meningkatkan rasa nyaman pada ibu dan mencegah terjadinya infeksi. Caranya cuci tangan ibu sebelum dan setelah melakukan BAB BAK ya. Terus kemudian lakukan larutan antiseptik dengan air hangat, alirkan darah dengan ke belakang, dan juga ganti pembalut setiap setelah buang air, dan juga menggunakan milik sendiri. Pakaian dalam diganti setiap hari atau jika basah. Ya, kalau pakaian dalamnya basah harus diganti ya, itu juga menimbulkan bakteri ya. Jadi harus benar-benar dijaga. Nah, sekian dulu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf jika kurang paham, bisa tanya langsung ke saya via WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.